Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia tanpa batas untuk sedulurku semua. Oke, sedulurku, malam ini kita berpindah channel dulu, yaitu di channel lama saya, Jejak Keramat, ya. Jadi semoga malam ini sedulurku semua hidupnya dimuliakan Allah dan diberkahi setiap usahanya. Baik sedulurku, ini saya lagi di kota Jombang. Jadi saya ingin menyapa teman-teman dulu. Madura, Dirki, Mas Wahyu Ramadan, ya, assalamualaikum. Kemudian Mas Mukti Ali Raja, assalamualaikum. Madura, Dirki, waalaikumsalam. Wah, banyak Maduranya teman-teman. Teman-teman Madura banyak yang sudah hadir ya. Semoga hidupnya dimuliakan Allah, itu ya, amin. Oke. Hari ini saya akan menyikap tabir di balik rahasia dari membuka mata batin, atau saya sebut membuka mata gaib, ya. Saya ingin menyapa teman-teman sedulur semua dulu yang sudah hadir, amin, disambung Rasul, ya. Jadi ini bukan channel baru, tapi ini channel lama sedulurku. Ya, saya tidak bisa lama-lama untuk menjelaskan karena saya harus menyusuri jejak keramat hari ini, insya Allah di Sendang Made, ya. Waalaikumsalam, Tengareng hadir, ya. Waalaikumsalam, ya. Rider Karawang hadir, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau hadir, Kidung Asmoro Bumi, siap. Mojokerto hadir ki, Putro Jolo siap, Purwodadi hadir ki, siap. Mohon maaf saya agak flu sedulurku. Jadi cuaca di kota di Jawa Timur ini sangat-sangat panas sekali, ya. Jangan lupa kopinya dulu disiapkan biar tenang. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa syarat yang harus sedulurku semua siapkan. Yang pertama tempat, ya. Tempatnya yang tenang, yang tidak berisik lah. Kalau bisa nanti penerangannya agak diredupkan, ya. Kemudian yang kedua, handset atau hands free pakai untuk membuka. Saya akan membimbing nanti. Yang ketiga, siapkan air putih. Air putih ini nanti untuk saya transfer energi untuk kesembuhan baik diri Anda atau keluarga Anda, dan bisa untuk membuka indera keenam Anda, membantu energinya untuk indera keenam Anda atau mata gaib Anda. Jadi bahasa saya, bahasa Kisambung Rasul, mulai detik ini membuka mata batin atau indera keenam saya sebut dengan mata gaib, ya, mata gaib. Oke.
Ya, dupa atau minyak wangi ya tadi harus disiapkan sebenarnya, minyak wangi. Ya, kalau nggak ada ya terserah parfum apalah. Waalaikumsalam, Jakarta hadir, siap. Kan Irlangga Samata Bogor hadir Ki, siap. Assalamualaikum Bandung hadir. Ya, sorry ya, ke Bandung Purwodadi hadir. Bella Vitaloka siap. Mojokerto hadir Ki, siap. Putro Culu siap. Alhamdulillah hadir Ki. Pekalongan alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Ummah ya, kulon derek mawon Ki ya. Oke. Ya, saya doakan sedulurku semua yang sudah hadir hari ini bisa dengan mudah terbuka mata gaibnya. Saya akan membantu sedikit, saya transfer, saya bagi energi sekaligus pemahaman mengenai membuka mata gaib ya, atau mata batin, agar tidak banyak yang gagal paham perihal mata gaib atau mata batin. Kelompok siap Ki. Walau masih takut sama apa? Nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut sama Tuhan, sama Allah. Yang kedua sama kedua orang tua, sama orang yang lebih tua dari kita hargai. Itu. Assalamualaikum Jakarta siap. Amin. Mbak Mas Ian Hanidia, amin ya. Mbak Tami MB, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam, baru hadir ya. Siap Ki. Insya Allah saya akan aktif di channel YouTube lama saya ini biar aktif ya. Ada 2 channel, yaitu Ki Sambung Roso, kemudian Jejak Keramat ya. Tapi sedulurku, jangan lupa sebelum kita mulai subscribe dulu ya. Kemudian di sebelah subscribe itu kiri ada gambar lonceng, diklik biar dapat notification mengenai uploadan kami gitu ya. Ini mungkin insya Allah ke depannya di channel ini nanti saya tidak di tempat seperti ini di tempat khusus ya. Jadi saya nanti mungkin insya Allah di tempat keramat langsung ya, untuk membuka untuk live ya, live langsung insya Allah. Jadi lebih seru insya Allah. Saya berharap dukungan, support, doanya terutama ya. Saya doakan sedulurku semua hidupnya bahagia, mulia, berlimpah, rezekinya mengalir jelas tanpa batas mulai sekarang dan selamanya, amin. Dan saya juga minta doa buat sedulurku ya. Saya insya Allah punya niat untuk mengumrohkan ibu saya. Saya minta doanya buat sedulurku semua, mudah-mudahan bisa ya tahun 2019 ini ya, minimal kalau enggak Januari Februari insya Allah. Kalau saya dapat rezeki lebih, saya akan umrohkan ibu saya karena udah sepuh begitu ya. Minta doanya sedulurku semua, doa akan saya kembalikan, doa akan dikembalikan Allah juga untuk bagi yang mengamini dan mendoakan, support doa, dukungan, bantuan sedulurku. Oke, sekarang saya akan membongkar rahasia mengenai membuka mata gaib. Sebelumnya, sebelum kita akan melangkah lebih jauh, yang harus Anda pahamin sedulurku ya, yang pertama Anda harus paham dulu apa itu mata gaib atau mata batin. Mata gaib atau mata batin itu sama sebenarnya. Nah, letaknya di mana? Letaknya di mana mata itu? Di video saya Ki Sambung Roso yang lalu sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi di channel ini belum saya jelaskan. Saya akan jelaskan ya lebih dalam lagi. Jadi mata batin atau mata gaib itu adalah bagian salah satu indera ya yang sudah menyatu ya. Jadi ketika 5 panca indera Anda menyatu, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, pengecapan itu sudah menjadi satu, maka yang disebut mata gaib atau mata batin itu akan aktif
aktif. Jadi menyatunya kelima panca indera menjadi satu, maka akan terbukalah mata gaib tersebut. Itu sedulurku. Apakah itu tanpa mantra? Atau apakah itu pakai mantra, Ki? Mungkin ada yang tanya seperti itu. Saya jelaskan, dalam ilmu pemahaman saya, di dalam training MCH Getar saya tidak pernah mengajarkan mantra-mantra khusus. Justru saya akan memberikan pemahaman apa itu mantra, ya. Pemahaman apa itu doa. Nah, di situ saya sebut sebenarnya dalam bahasa umumnya, bahasa metafisika modernnya, yaitu sugesti. Ya, mantra itu sugesti, doa itu juga sugesti, sedulurku. Jadi kalau mantra itu kita baca, kita ulang, penyebab dari kekuatan mantra itu apa sih? Itu yang harus Anda pahamin, sedulurku. Mantra doa itu penyebab terjadinya, menjadi terjadi, itu kita menyatukan kun fayakun. Terjadinya kuasa atau kehendak Allah, Tuhan, yang maha segalanya, yang maha memberi, yang maha besar, kuasa atas kehendaknya. Sehingga ketika mantra Anda baca, Anda mempunyai kekuatan. Kekuatan itu bersumber dari mana? Keyakinan diri Anda. Keyakinan yang berasal dari pikiran Anda. Ini yang harus sedulurku pahamin. Ya. Jadi kenapa saya bilang tanpa mantra? Mantra itu bebas. Mau mantra, mau doa, mau zikir, mau apapun itu bebas. Tapi kunci utama dari mantra, zikir, atau doa itu kembali ke dalam kekuatan diri Anda, yaitu keyakinan diri Anda. Begitu, ya. Jadi kembali lagi, kekuatan dari sebuah mantra itu timbul dari keyakinan sedulurku semua. Timbul dari keyakinan yang ada di dalam pikiran Anda. Ya. Jadi itu esensi dari kekuatan mantra. Dan dalam membuka indera keenam, dalam membuka mata gaib hari ini yang saya ajarkan, saya tidak menggunakan mantra. Tidak menggunakan mantra khusus, tapi saya memberikan pemahaman mengenai mantra tadi. Ya. Jadi mau baca mantra atau tidak, it's okay. Ya, no problem, nggak ada masalah. Saran saya tidak terlalu banyak mantra atau doa, minta memohon pada Allah. Ya, jadi kuncinya itu hanya permohonan kepada Allah, minta. Contoh nih, hari ini nanti kita bersiap, kemudian harus berdoa agar kuasa dan kekuatan Tuhan diberikan pada kita untuk tujuan kita membuka mata gaib. Seperti itu. Tapi kalau nggak yakin ya percuma. Gitu. Jadi harus yakin. Doanya sederhana. Ya Tuhan, kalau Islam, ya Allah, hamba mohon kuasa dan ridho-Mu untuk membuka gerbang gaib saya. Dan tujuannya apa? Gitu. Ya, saya ulang lagi. Tadi doanya niatkan dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan, saya mohon kuasa dan kehendak-Mu untuk membuka gerbang gaib saya. Tambahin tujuannya Anda untuk melihat makhluk halus. Nah, ada yang seperti itu, ada yang untuk meningkatkan intuisi atau extra sensory perception. Nah, bebas. Gitu ya. Jadi, mata gaib itu menyatunya kelima panca indera. Maka, oleh sebab itu, ketika kita melakukan pembukaan dimensi atau kita masuk ke gerbang supranatural atau gerbang gaib kita, itu bahasa saya, itu sebenarnya kita lagi menyatukan kelima panca indera kita. Itu rahasianya. Bagaimana caranya? Cukup sederhana. Hari ini saya mengajarkan dengan teknik yang sangat ampuh dan sederhana. Ya, yaitu dengan meditasi. Meditasi yang sangat sederhana, tapi jika Anda meyakini kekuatan diri Anda munculkan keyakinan,
Maka seperti sedulur semua yang sudah WhatsApp dan testimoni ke dalam WhatsApp saya, ya, bahwa dia ketika melakukan meditasi seperti ini di channel saya sebelumnya, itu sudah bisa merasakan. Bahkan ada yang melihat sosok siapa, penampakan siapa. Bahkan ada yang sampai mimpi bersama saya setelah melakukan ini, kemudian saya perintahkan apa dan sebagainya. Itu banyak, hampir 200 orang seperti itu. Mudah-mudahan sedulurku hari ini juga, ya, termasuk. Waalaikumsalam semuanya, ya. Ikutin aja sekarang. Jangan lupa siapkan ruangan khusus, handset pakai, ya. Kemudian kalau ada dupa, bakar dupa kalau bisa, untuk wangi-wangian saja, ya. Lalu niatkan tidak Anda, ya. Jadi fokus biasanya mayoritas mereka yang ingin membuka mata gaib, ya, yang ingin membuka mata gaib biasanya untuk melihat penampakan-penampakan, untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang umum, ya kan? Padahal tujuannya bukan itu aja sebenarnya. Banyak sekali. Ketika mata gaib Anda terbuka, intuisi Anda meningkat, extrasensory perception Anda benar-benar aktif. Sehingga ketika radius berapa meter, ketika ada orang jahat pada Anda datang, radius berapa meter Anda bisa terasa. Begitu. Ya, bahkan ketika Anda ingin mempunyai keinginan, itu biasanya bisa cepat terkabul atau diwujudkan. Atau ketika Anda berpikir kepingin usaha apa, itu nanti akan ada petunjuk, ya, karena extrasensory perception aja meningkat, sehingga Anda bisa menyatu dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi membuka mata gaib itu sedulurku sangat-sangat penting, ya. Tidak hanya untuk orang-orang yang mencintai dunia supranatural, bukan. Tapi untuk meningkatkan jiwa spiritual dan untuk pekerjaan, untuk kehidupan Anda, sedulurku. Jadi jangan salah. Sangat penting. Oke. Sudah disiapkan ya air putihnya, tempatnya, lokasinya. Kemudian sekarang Anda duduk santai. Saya mencoba membantu. Mudah-mudahan kehendak kuasa Allah, Tuhan saya, ada hari ini untuk sedulurku yang lagi aktif hari ini, yang lagi melihat saya dan benar-benar serius ingin merasakan bagaimana sih rasanya gerbang gaib atau mata gaib Anda terbuka. Efeknya apa sih? Bagaimana? Nah, sekarang Anda bisa merasakan. Saya akan mencoba untuk membantu Anda, ya. Jadi mata gaib ketika terbuka, secara otomatis biasanya memang pada umumnya bisa ngelihat atau merasakan, minimal merasakan kehadiran, nggak tahu itu merinding atau apa, atau hanya bayangan. Bisa pendengaran suara-suara yang sebelumnya tidak pernah didengar akan terdengar, nggak tahu tangisan anak kecil padahal di situ nggak ada, itu ada. Jangan takut, jangan takut. Hal utama yang menghambat tidak sukses, nggak sukses dalam membuka mata gaib itu ketakutan, ya. Bunuh dulu ketakutannya, turunkan dulu intensitas ketakutannya, ya. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah nggak ada takut lagi. Yang penting dibiasakan dulu memang, ya. Nanti juga saya bikin video di tempat-tempat keramat, kalau memang ada orang yang di situ, nanti saya akan ajak, saya tawarkan untuk membuka mata gaibnya, membuktikan bahwa di lokasi tersebut memang ada penampakan, ada makhluk-makhluk. Dan itu tetap, jika tidak berhasil, itu bukan karena saya. Kembali kepada orangnya, mungkin orangnya takut, ya. Yang kedua, mungkin Allah, Tuhan tidak berkehendak, sedulurku. Tapi kalau dilatih, Anda melatih, insya Allah bisa. Begitu, ya. Sorry. Oke, sekarang duduk. Parfum, aroma, minyak pakai atau bakar dupanya sekarang. Di malam Jumat bagus, sedulurku, ya. Ayo, kalau sudah duduk bersila santai, terserah silanya, duduk silanya, terserah, bebas, modelnya bebas. Kemudian tangan, ya, seperti ini,
Ingat gini ya. Jangan gini, jangan lemas gini. Kencang, yang kencang nih, lihat. Ini taruh di pangkuan Anda. Nih, taruh di sini. Ya, ayo silakan hadir. Apa tuh maksudnya buka-buka jagoan tah? Siapa nih ya? Ya, background dong. Ah, who cares? I don't care ya. Nggak peduli siapapun yang masuk, yang penting buat sedulurku aja yang mau. Yang nggak mau, abaikan saja. Ya, komentar negatif akan kembali ke dalam diri Anda sendiri. Ingat, man amila sholihan fali nafsi wa man asafa alayya summa ila rabbikum turja'un. Jadi perbuatan baik yang kau lakukan, kebajikan yang kau lakukan itu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Dan perbuatan jahat, keji yang kau lakukan itu niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Nah, itu katanya Allah. Jadi nggak ngurus siapa yang komentar negatif, silakan. Saya hanya mengajarkan, saya hanya berbagi ilmu yang saya punya dari Allah, ya, datangnya dari Tuhan. Saya ingin berbagi di channel ini, ya. Jadi kalau Anda berkomentar negatif, terserah. Cepat atau lambat, Anda akan saya blokir. Karena saya nggak butuh orang-orang yang mengotori channel YouTube saya. Ingat ya, Anda kalau spiritual, seorang spiritualis, Anda berarti bukan spiritualis sejati, tapi Anda masih nyinyir dan punya mental miskin. Spiritualis sejati, bermental kaya, bro. Seperti itu, ya. Saya abaikan. Kita lanjut. Duduk seperti ini. Meditasi ya, tangan seperti ini, taruh di sini. Ya, oke. Sekarang kita niat dulu. Tarik napas yang panjang seperti ini. Jangan lupa untuk penerangannya agak redupkan. Jangan terlalu padang. Handset dipakai sedulurku. Ya, kemudian nanti ikuti instruksi saya. Ya, insya Allah kebuka. Minimal Anda bisa melihat cahaya, atau Anda bisa mendengarkan sesuatu, atau Anda merasakan rasa ya. Jadi ada tiga indera yang meningkat dalam diri Anda. Yang pertama secara visual atau penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga perasa. Ini meningkat di antara tiga ini. Yang biasanya mayoritas akan menyatu di dalam salah satu tiga indera ini. Sehingga bisa melihat secara visual, bisa mendengar sesuatu, bisa merasakan merinding atau mungkin panas atau apa. Ya, dicoba ya. Siapkan dulu diri Anda, nyalain dupanya. Kalau nggak ada dupa, parfum boleh. Tujuannya apa? Untuk penenang aja. Jangan berpikir yang lain ya. Jangan berpikir musuh atau nggak usah. Oke. Air putih taruh di depan. Air putih taruh di depan. Saya coba transfer dulu atas kuasa dan kehendak Allah, izin Allah. Mudah-mudahan energi yang saya transfer dari sini bisa masuk dalam air yang Anda siapkan. 1 gelas air putih di depan. Taruh dulu. Ya. Saya mau berdoa. Mudah-mudahan diijabahi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Allah. Hamba mohon ridho dan kuasa panjenengan ya Allah. Izinkan hamba mentransfer energi hawa murni, energi positif untuk pembuka mata gaib dari sedulur sambung rasa semua malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sedulur, air putihnya disiapkan. Ya. Sekarang taruh ya air putih di tangan kanan. Seperti ini. Ya, taruh di dada Anda. Seperti ini, air putihnya. Oke, kemudian tangan kiri tutup di sini. Ya, jadi air putih yang sudah disiapkan taruh di sini. Tangan kiri tutupkan di sini. Oke, siap? Tutup mata. Ya, tarik napas yang panjang. Seperti ini tarik napasnya, dengarkan. Tahan di perut. Jadi ketika narik nafas, jangan salah. Ketika Anda narik nafas, itu harus cembung perutnya, keluar.
Kemudian mengeluarkan nafas harus ke dalam. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi tarik nafas panjang harus bersuara. Perut menyembung, tahan di pusar atau di perut. Tahan, tapi jangan terlalu dihentakkan. Tahan sekuat-kuatnya. Jadi kalau saya bilang keluar, keluarkan. Ya, mengeluarkannya dari hidung juga. Jadi keluar, tarik, keluar dari hidung. Keluarnya dari hidung juga. Oke? Ya, tutup mata. Gelasnya taruh seperti ini di dada. Oke, siap. Tarik napas yang panjang. Tahan perut sekuat-kuatnya. Tahan dulu ya. Keluarkan nafasnya pelan-pelan dari hidung terus sampai perut ke dalam sampai habis nafasnya. Oke, langsung tarik nafas panjang lagi. Ketika sudah habis, tarik nafas panjang lagi. Tahan di perut lagi. Tahan. Keluarkan nafasnya perlahan-lahan, pelan-pelan. Oke, bagus. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Lagi, sekali lagi tarik nafas panjang lagi. Tahan. Keluarkan pelan-pelan nafasnya. Oke. Sekarang buka mata pelan-pelan. Air putih yang Anda siapkan taruh di depan seperti ini. Ucapkan dalam hati. Lihat air putihnya, ucapkan dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan, saya mohon kuasa dan kehendak-Mu. Atas kekuatan-Mu, air putih ini berenergi, mempunyai kekuatan untuk membuka gerbang gaib pada indraku. Kemudian berdoa, yang muslim bisa bismillahirrahmanirrahim, yang nasrani berdoa menurut keyakinannya, tiup sedikit airnya, baru diminum dulu. Setelah diminum, taruh gelasnya, apapun yang Anda rasakan, abaikan. Mungkin Anda berkeringat nanti, mungkin Anda berdebar jantungnya, mungkin mual dan sebagainya, tahan dulu. Ya. Oke, sekarang mulai meditasi, tangannya seperti ini, taruh di pangkuan Anda, seperti ini. Punggung jangan sampai bongkok, tapi jejak ya, tegak gini, busungkan dada. Ya, busungkan dada. Oke, bagus. Oke, tutup mata. Niatkan dalam hati, ya Allah, ya Tuhan, saya mohon kuasa dan ridho-Mu hari ini untuk bisa dengan mudah membuka gerbang gaibku, membuka mata gaibku. Amin. Oke. Tarik napas yang panjang seperti tadi. Kemudian ditahan di perut. Sekuat-kuatnya. Terus tahan.
Keluarkan pelan-pelan. Oke. Fokus pada keluar masuk nafas Anda sekarang. Ya. Fokus ya. Kemudian fokus pada pangkal hidung atas antara pertengahan alis kanan dan kiri. Pangkal hidung atas hidung, bukan ujung bawah hidung ya, tapi atas hidung. Antara pertengahan alis kanan dan kiri, pertengahan, tengah-tengah. Cepatnya dia cakra jena. Rasakan. Ya, rasakan saat lagi. Saya mencoba untuk menembus sedikit ya. Sebentar. Oke, fokus terus setiap tarikan dan hembusan nafas terus. Rasakan ada getaran, sensasi di bagian wajah Anda atau di tangan Anda. Nikmati aja. Oke, bagus. Mungkin Anda mulai melihat seperti ada cahaya dalam mata tertutup Anda, atau melihat sesuatu, atau salah satu dari tubuh Anda bergetar dan sebagainya. Abaikan. Tetap fokus pada suara saya. Ya. Terus, jika kaget atau shock, merasa sesuatu terjadi, tenang. Jangan panik, ya. Oke, bagus. Bagus sekali. Rasakan. Semakin lama Anda semakin mungkin ada rasa kantuk. Ya, ngantuk. Pertahankan. Pertahankan dulu rasa itu. Oke. Jangan sampai tertidur. Rasakan ada rasa ngantuk nantinya. Ya, rasa ngantuk sangat kuat. Pertahankan. Dan sembari tetap melihat ke depan. Melihat fokus pada cakra jena atau pertengahan antara kedua alis kanan dan kiri, ujung pangkal atas hidung Anda. Fokus di situ. Ada sinar ataupun apapun, abaikan. Fokus di situ. Oke, saya yakin sekarang beberapa dari Anda semua, dari 70 orang yang ngelihat ini ya saat ini ya, bisa merasakan mungkin. Oke. Oke. Baik. Tarik napas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan. Lagi, tarik napas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan, buka mata pelan-pelan, ucapkan syukur. Alhamdulillah, atau puji Tuhan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Oke, sekarang lihat saya. Taruh tangan di depan Anda seperti ini, tangan kanan ya. Oke. Saya transfer energi, saya ingin menguji Anda sekarang. Apa yang Anda rasakan? Ada perasaan apa? Ya. Ada perasaan apa? Nanti komentar. Saya minta komentar sekarang. Biar bisa saya lanjutkan. Taruh seperti ini. Kiri depan. Sip. 1, 2, 3. Rasakan, tutup mata.
Oke, yang ikut, yang merasakan, sekarang saya minta untuk komentar sebentar. Silakan. Ya, kabut itu bagian daripada energi, itu juga sinar sebenarnya. Itu nanti akan menjadi sinar putih ya, putih-putih kayak asap gitu mungkin ya. Bagus. Tangan keringkingan, ya, pegel. Oh. Bergerak kiri kanan, ya, ketarik ya, ada sinar putih dan dingin, ya. Yang kesemutan atau keringan atau capek itu biasanya ada keraguan dalam diri Anda, atau mungkin kurang serius dalam berlatih, ya, gagal fokus, telapak panas, ya, badan terasa hangat ya, alhamdulillah, tangan hangat ya, kayak asap putih banyak ya. Kalau dikencengin mau silat, ya itu energi ya, energi dari kegaiban ya, gaiban, energi kalau bisa gerak. Jadi munculnya yang namanya silat gaib atau apapun yang ketika kita meditasi, kita bergerak dan sebagainya, itu bagian daripada energi. Energi dari pikiran Anda yang terhubung di semesta. Jadi banyak mereka yang berlatih untuk silat gaib gimana, seperti pakai diisi, nggak pakai isi itu sebenarnya. Enggak. Itu adalah bagian daripada meningkatnya extra sensory perception Anda sendiri, itu ya. Subhanallah, bagus teman-teman, luar biasa. Ini yang serius, mantap ini ya. Memejamkan mata, ada bayangan putih, ya wajar, itu pertama biasanya memang gitu biasanya, tapi itu berarti Anda udah aktif. Artinya aktif itu artinya sebenarnya gerbang gaib atau mata gaib Anda sudah mulai terbuka gitu. Aktif itu maksudnya sedulurku. Tinggal nanti tujuannya apa. Makanya tadi ada yang tanya, kenapa ya melihat makhluk-makhluk seperti itu? Malaikat kok nggak bisa dilihat? Ya kelasnya beda lah kita. Malaikat yang gimana? Dan kita juga nggak tahu itu bisa jadi malaikat, ya kan? Kita nggak tahu. Artinya apa? Makhluk-makhluk itu yang tujuan pingin makhluk gaib. Makhluk itu apa? Makhluk itu makhluk gaib atau sebagainya, itu bagian daripada energi, ya, energi sedulurku, energi yang membentuk. Nah itu tadi ada yang bilang, pengalaman saya memang makhluk itu bisa berubah-ubah karena dia energi, bagian daripada energi semesta. Kita juga bagian daripada energi semesta, karena kita hidup di lautan energi, samudera energi yang membentuk, termanifestasi oleh pikiran kita sendiri, seperti itu. Nah, ini perlu Anda latih setiap hari. Berarti meditasi dulu, meditasinya fokus pada tujuan. Insya Allah kalau tujuannya pas, goal setting ya, insya Allah akan terjadi. Itu tergantung tujuannya, makanya nggak usah takut. Kalau tujuannya baik, kenapa takut, kan gitu ya. Nah itu banyak teman-teman yang sudah kelihatan merasakan apa tuh tadi banyak ya, yaitu sensasi energi dari diri Anda atau kegaiban Anda. Jadi energi itu adalah satu hal yang gaib ya, seperti pikiran Anda itu adalah energi. Nah, energi terbesar di dalam diri Anda itu adalah pikiran. Jadi semua berawal dari pikiran sedulurku, dari pikiran. Semuanya dari pikiran. Ya, ini yang perlu sedulur pahamin. Jadi dari pikiran termanifestasi melalui mata, perasaan, pendengaran. Jadi jangan gagal paham. Hati-hati, jangan jadi korban pembodohan spiritual di Nusantara yang banyak. Ya, kalau ingin melihat makhluk gaib harus diisi,
harus diapain, harus membaca mantra. Ya, enggak. Ini pemahaman dasar. Ini sebenarnya esensi dari kegaiban. Ya, kalau Anda tidak percaya terserah. Yang jelas selama ini di dalam training MC Agetar Semesta yang saya ajarkan dasarnya ini. Jadi ada step nanti untuk tahapan meditasi berikutnya. Tapi sedulurku, dengan meditasi dasar ini, jika Anda yakin ya, Anda munculkan kekuatan keyakinan Anda, maka yang terjadi mata gaib Anda benar-benar akan terbuka, benar-benar akan meningkat extra sensory perception Anda. Seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang tes, mengetes sejauh mana tingkat mata gaib Anda, karena nanti ada tingkatannya masing-masing sedulurku, sampai yang lebih dalam lagi nanti ada raga sukma juga ada. Nah, jadi slogan dari training MC Agetar Semesta yang saya adakan setiap 1 bulan sekali itu memang khusus program spiritual saya ya, training spiritual saya. Slogannya lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Itu meditasi sebenarnya ya, bisa meningkat sampai ke raga sukma. Tapi pahamin dulu biar tidak gagal paham. Jangan terus berpikir pelajaran seperti ini, ilmu seperti ini ilmu paranormal, perdukunan. Enggak, saya bukan paranormal, saya bukan dukun, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya baligwani walau ayat. Saya menyampaikan kabar baik dari Rasulullah. Ya, jadi belajar apapun kalau diniatkan ibadah, maka hasilnya, diniatkan kebaikan, maka hasilnya juga baik. Begitu sedulurku. Saya hanya berbagi. Ini ilmu Allah, bukan ilmu saya. Jadi kalau Anda iri, nyinyir, ya, nyinyir dengan training atau pembelajaran saya seperti ini, ya mohon maaf. Saya tidak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, karena yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa hanya Allah, hanya Tuhan. Ya, jadi berpikir positif lah. Ya, Insya Allah saya setiap malam Jumat saya akan live. Saya mencoba live. Jadi itu tadi dasarnya sedulurku. Pahamin dulu esensinya. Tadi esensi dari mata gaib, mata batin sudah saya jelaskan. Pahami dulu. Banyak yang di luar sana ini teman-teman yang sedang lihat mungkin termasuk korban ya, sudah bayar mahal-mahal tapi tidak berhasil. Itu banyak. Ya, banyak seperti itu. Jadi harus sabar. Nah, caranya pahami dulu esensinya. Saya akan memberikan pemahaman di sini buat sedulur-sedulur yang memang tidak bisa mengikuti program training spiritual saya khusus ya. Bisa nanti di jejak keramat ini. Ya, jangan lupa subscribe. Kemudian nih di bawah ada, di bawah itu tanda lonceng ya. Itu diklik sehingga nanti ada notification ketika saya upload video atau live. Begitu ya. Yuk kita bersolawat dulu kepada junjungan kita. Yang Nasrani bisa mendengarkan, kalau mau ikut sholawat silakan ya. Ingat, channel ini adalah channel spiritual ya, channel untuk meningkatkan jiwa spiritual kita bersama ya. Spiritual bukan tentang agamamu apa, keyakinanmu apa, karena Tuhan tidak beragama. Tapi untuk mengenal Tuhan, manusia butuh agama. Seperti itu. Sholatun bisalamil mubin linuqatati ta'in ya goromi sholatun bisalamil mubin linuqatati ta'in ya goromi sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita dapat keberkahan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa dapat syafaat kita semua hari ini.
pelajaran yang saya berikan bermanfaat. Ingat sedulurku, pahamin dulu. Buat yang baru saja melihat tayangan saya, diulang lagi pemahamannya ya, agar manfaat, tidak gagal paham ya. Buat yang mungkin nyinyir dalam video saya, mungkin Anda juga trainer, tenang saja, rezeki itu dibagi sama Allah, rezeki ada sendiri. Gak usah takut nanti nggak ada yang belajar pada Anda, nggak usah takut. Saya tidak akan menjatuhkan Anda karena saya mencintai Anda semua. Sudah melihat tayangan saya, itu saya selalu mendoakan keberkahan dalam hidup Anda, ampunan segala dosa Anda, dan saya doakan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Ya. Jadi pertanyaan kembali lagi, ada yang tanya, apakah tidak pakai mantra? Enggak pakai mantra. Mantra itu doa. Ya, doalah yang benar sesuai niatmu. Itu penting, itu kunci utama sebenarnya. Ya. Jadi mantra apapun bagi saya kuncinya tadi, powernya di dalam keyakinan Anda. Begitu. Ya. Kalau indera keenam Anda sudah kebuka, nutupnya gimana? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jangan takut. Sedulurku, Anda harus paham. Mata gaib, indera keenam, itu ada di dalam pikiran Anda, di dalam. Jadi ketika Anda buka mata seperti ini bukan kegaiban lagi. Ingat sedulurku, gaib itu tidak kelihatan, tidak kasat mata. Jadi ketika Anda buka mata, Anda tidak melihat yang gaib, tapi yang nyata. Ini yang harus Anda pahamin. Ini banyak sekali yang gagal paham loh. Banyak sekali. Saya ulangin lagi. Kegaiban alam semesta, kegaiban yang ada di alam semesta ini bisa kita lihat, kita rasakan, kita dengar ketika mata kita tertutup. Karena apa? Kegaiban itu ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita menutup mata seperti ini sudah masuk dimensi gaib sebenarnya. Apa yang tidak bisa kita lihat, kita bisa ngelihat, kita bisa mendengarkan, kita bisa merasakan. Ini esensinya, sedulurku. Ini pemahamannya dan ini rahasianya. Ini harus Anda pahamin. Ya, kalau bertolak dengan diri Anda, berarti Anda masih menginginkan pemahaman yang kurang tepat. Mungkin Anda menjadi korban pembodohan spiritual sehingga nggak bisa, harus seperti ini, enggak. Hampir 200 orang semenjak saya aktif di YouTube saya yang lalu, Kisambung Roso, itu banyak komentar-komentar yang sudah berhasil tanpa dipungut biaya. Biayanya hanya satu, bayar kuota aja udah berhasil. Itu. Jadi di sini yakinkan dulu sedulurku. Udah, insya Allah Anda akan bisa terbuka mata gaib Anda, tapi pelan-pelan. Nanti ada tingkatannya. Ya, begitu. Latihan meditasi setiap malam. Ya intinya nggak harus malam, tapi sudah agak gelap. Latihan, sholat, latihan, yang Nasrani juga boleh, duduk santai. Berapa lama? Sekuatnya, semampunya, nggak usah maksa. Karena apa? Ketika Anda nggak kuat, dikuat-kuatkan, maka yang terjadi adalah pikiran Anda akan nggak tenang. Ketika pikiran Anda nggak tenang, 5 panca indera tadi, ya salah satu akhirnya mengacaukan, karena capek, perasaan, mengacau, nggak enak, gitu. Harus tenang. Ketika tenang, 5 panca indera ini lebih mudah untuk menyatu. Ini rahasianya. Bagi Anda yang trainer ya atau guru spiritual, ini bisa jadi bahan materi Anda. Saya bagikan. Ya. Mudah-mudahan berkah harapan saya, karena ilmu bukan ilmu saya, ilmu Allah. Saya bagikan ilmu Tuhan. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa bertemu. Doakan sedulurku, support channel YouTube lama saya ini, Kisambung Roso. Saya akan aktif di sini. Ya, doakan bisa berkembang, ya, bisa terus, usia saya juga berkah dan panjang umur, bisa membantu sedulurku semua. Ya, mulai hari ini saya aktif di channel ini dulu saat ini. Oke, sampai di sini saya Kisambung Roso. Semoga saya berhasil menyambung rasakan diri Anda dan Tuhan Anda, keinginan Anda, sehingga keberkahan dalam diri Anda. Buat seluruhku semua, mohon maaf jika saya punya salah. Mohon maaf jika tidak berkenan atau menyinggung perasaan seluruhku semua. Semata saya ini tempatnya salah, karena yang benar hanya Allah. Begitu ya. Saya pamit dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Mohon like, subscribe, dan komentar
share videonya jika bermanfaat. Ingat, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam hidupmu sedulurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.